Pria itu dengan santai melepas topinya untuk merapikan rambutnya. Tak disangka, putri kaya di sebelahnya merasa iba. Dia dengan sembarangan melemparkan sebuah kartu hitam ke dalam topi. Pria itu melihat dan mengira dia sedang menghina orang. Dia segera berdiri dan menyatakan bahwa dia bukan pengemis. Namun saat itu dia melihat dengan seksama kartu itu. Astaga, ternyata itu adalah kartu hitam yang bernilai 1 miliar. Dia juga menyadari bahwa dahi wanita itu menghitam dan mengeluarkan asap hitam. Dia dengan baik hati mengingatkannya bahwa ada energi mati di dahi yang menandakan hidupnya tidak lama lagi. Dia menyarankan agar dia segera pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Putri itu mendengar dan merasa sangat tertekan hingga menginjak-injak kaki. Ternyata dia menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Semua dokter terbaik di dunia tidak bisa menyembuhkannya. Hua Qingfeng, kamu Gu Feng, Mo Wenchu, mereka semua bilang tidak ada harapan untuk diselamatkan. Ini adalah kakek Hua, Ye Fengxi, dan Mo Huli. Keterampilan medis mereka juga tidak memadai. Ternyata pria ini adalah dewa pengobatan terbaik di dunia, Su Yin. Selama bertahun-tahun ini, dia memilih untuk mengasingkan diri dari dunia. Namun setiap hari, masih banyak miliarder yang mencarinya di seluruh dunia. Saat itu, si putri kaya menangis dan mengeluh bahwa dia baru berusia 18 tahun. Dia bahkan belum merasakan cinta dan sudah merasa akan mati. Belum selesai berbicara, dia sudah menangis terisak-isak. Pria paling tidak suka melihat wanita menangis. Dia segera memutuskan untuk membantunya. Namun saat dia memeriksa nadinya, sekelompok mobil mewah tiba-tiba datang. Dari mobil turun pengawal si putri dan dokter terkenal yang diundang keluarganya. Nona, lepaskan Nona Liu. Biarkan aku. Nona Liu, jangan panik. Kami, saya, dewa pengobatan, dukun medis, 3 raja di dunia medis. Berpikir bersama untuk mendapatkan manfaat. Sudah menemukan harapan baru. Cepat, selamatkan dia. Jika terlambat, dia akan mati. 1 menit. Dia pasti pingsan. Dokter terkenal bahkan menjamin bahwa Jin baik-baik saja sekarang. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba pingsan? Siapa sangka, baru saja dia berbicara, si putri kaya sudah mengeluarkan darah dari mulutnya. Seluruh tubuhnya seketika kehilangan kesadaran. Liu Tua melihat putrinya pingsan dan panik berputar-putar. 3 dokter ajaib bergantian maju tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kepala keluarga segera menyatakan, bersedia menukarkan warisan 100 tahun Liu untuk nyawa putrinya. Dokter ajaib mendengar dan langsung berkata dengan keadaan putri saat ini. Di seluruh dunia hanya ada 1 orang yang bisa menyelamatkan. Itu adalah sang dewa pengobatan, Su Yin. Su Yin. Lalu bagaimana saya bisa menghubunginya? Menghubungi Tuan Liu. Kamu sungguh naif. Su Yin adalah naga dewa dari awan. Jejaknya samar. Itu bukan sesuatu yang bisa dilihat oleh orang biasa. Seseorang menghabiskan ratusan miliar dolar, namun tidak bisa mendapatkan 1 pertemuan dengannya. 1 kata, itu adalah legenda yang hidup. Kepala keluarga mendengar dan hatinya terasa dingin, merasa putrinya tidak bisa diselamatkan. Pria itu berpikir tentang kartu hitam yang baru saja diterimanya. Memutuskan untuk bertindak menyelamatkannya. Namun 3 dokter menghalangi dan berkata bahwa nyawa Miss Liu sangat berharga. Mana mungkin membiarkan preman jalanan menyentuhnya. Tapi pria itu langsung melihat bahwa itu adalah nadi Xuan Yin yang terputus. Nadi Xuan Yin yang terputus. Ciri nadi seperti ini. Saya hanya pernah melihatnya di buku kuno. Bagaimana kamu bisa tahu? Apa kamu? Sudahlah, asalkan kamu bisa menyembuhkan penyakit putriku. Aku akan memberimu apapun yang kau inginkan. Pria itu mengeluarkan 4 jarum emas dan langsung menusukkannya ke kepala wanita itu. Wanita itu seketika memuntahkan darah segar. Pengawal bahkan mengira dia sengaja ingin mencelakai orang. Namun, siapa sangka detik berikutnya wanita itu malah terbangun. Dia bahkan memberitahu ayahnya bahwa dia merasa nyaman di seluruh tubuhnya. Dokter memeriksa denyut nadi dan menemukan kehidupan kembali. Sang dokter ajaib melihat situasi itu dan ingin menjadi murid untuk belajar. Namun, pria itu hanya ingin menjalani hidup yang tenang. Dia menghilang dalam sekejap. Pria itu baru saja kembali ke posnya sebagai petugas kebersihan. Adik tirinya muncul bersama tunangannya. Tunangannya datang kali ini untuk membatalkan pertunangan. Karena ayah pria itu telah menyerahkan perusahaan kepada adik tirinya. Pria itu segera akan menjadi pengangguran. Alam tidak layak untuknya. Tunangan juga datang dengan cek yang bisa diisi sembarangan. Katanya itu adalah biaya putus cinta. Ambilkan aku sebuah pena. 10 angka ini. Akan aku isi semuanya untukmu. Lin Feng, kamu. Bukankah kamu bilang bisa diisi sembarangan? Begitu cepat sudah tidak berlaku. Aku tidak punya tunangan untuk terus mempermalukannya. Sekali lagi mengangkat pergelangan tangannya. Memamerkan Rolex giok yang dibeli oleh saudara tirinya. Bernilai beberapa juta. Tidak seperti dia yang hanya bisa memberikan batu sampah seperti ini. Bahkan mengancam akan mengembalikan batu-batu jelek ini hari ini. Pria itu dengan baik hati mengingatkan bahwa ini adalah batu Long Yao. Jangan bilang bahwa sepotong besar ini, 1 gram bisa membeli 10.000 Rolex giok. Benar-benar bisa memberi diri sendiri penghargaan ya. Batu Long Yao itu adalah mineral langka yang jarang ditemukan. Bernilai sangat tinggi. Hanya karena saat benturan terdengar auman naga, maka disebut Long Yao. Kamu di pinggir jalan ini sembarangan mengambil batu jelek, berani mengklaim itu adalah batu Long Yao. Tunangan bersikeras untuk memecahkan batu di depan umum. Tak disangka, pukulan ini membuat semua orang terkejut.
Sekali ini, kerugian mencapai ribuan miliar. Tak lama kemudian, tiba hari rapat Dewan Keluarga Lin. Semua direktur sibuk mengerjakan anak tiri, merasa bahwa dia adalah pewaris grup.